Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keteguhan hati, kelapangan hati, memberikan hidayah kepada kita semuanya dan orang-orang di sekitar kita, agar mereka menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita sadar maka tidak ada jalan yang paling menyelamatkan kita kepada Allah kecuali kita mempelajari, mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita diri yang selalu ikhlas, diri yang selalu istiqomah di atas jalannya. Karena keistiqomahan ini akan mempengaruhi agama seseorang. Makanya kita selalu berdoa kepada Sang Pemilik hati agar mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepadanya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, yang membolak-balikkan hati kami. Kami sadar sesadar-sadarnya terlalu banyak hal-hal yang menyesatkan kami, baik dari media yang ada atau kawan-kawan di sekitar kami, tetangga di sekitar kami, sehingga kami terpalingkan dari mengingat-Mu ya Allah. Maka dari itu, tunjukilah kepada kami jalan keselamatan, sehingga kami berjumpa denganmu dengan hati yang selamat, bersih dari noda kesyirikan, bersih dari noda kemaksiatan. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan manajemen kalbu, pembersihan hati dalam diri seseorang. Di bab yang ketiga ini kita akan berbicara yakni jenis-jenis hati, jenis-jenis hati dan macam-macamnya. Tapi dalam bab ini setelah saya membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan urgensi dari hati. Kemudian beliau setelahnya menyebutkan macam-macam hati itu. Di sini beliau menjelaskan hati itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut hati yang sahih, ada disebut dengan hati yang mati, ada yang disebut dengan hati yang sakit. Tapi kita akan bahas hati yang sahih itu, hati yang sehat itu seperti apa, hati yang sakit, hati yang mati itu seperti apa. Baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sam'a wal basara. Jadi dia membawakan dalil dari Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 36. Sebentar apa?
Baik. Di sini saya membawakan dalil Quran surah Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Saudaraku sekalian, saya sayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita. Penglihatan yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, kemudian hati. Semua yang disebutkan di atas tadi itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Wahai fulan, ketika kamu di dunia, kami berikan engkau penglihatan, kami berikan engkau pendengaran, kami berikan hati untuk kalian bisa membedakan. Ya, dengan hati tersebut kalian bisa mengontrol pikiran kalian, dengan hati tersebut kalian bisa mengontrol tangan kalian. Ya, dengan hati tersebut kalian bisa mengontrol semua anggota jasad tubuh kalian. Untuk apa kalian gunakan? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Baghawi rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, ya, maknanya adalah yus'alul mar'u an sam'ihi wa basarihi wa fu'adihi. Jadi maknanya seseorang dia akan ditanya pendengaran dia, penglihatan dia, hatinya. Di mana ditanya? Di dunia kah atau di akhirat? Di akhirat. Jadi pada hari kiamat nanti ketika mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditanya semua anggota jasad tubuhnya. Iya. Ada juga yang pendapat, ya, yus'alu sam'u wal basaru wal fu'adu amma fa'alahu al-mar'u. Ya, dia akan ditanya pendengaran dia, penglihatan dia, hati dia, ya, tentang apa saja yang telah mereka lakukan. Nah, adapun kullu ulaika maksudnya tadi itu, ya, pendengaran, kemudian al-basar, penglihatan, ya, hati mereka itu, kullu hadhil jawarih, seluruh anggota tubuh dia, anggota badan dia. Wa alal qaulil awwal yarji'u, dan perkataan yang pertama itu yarji, ya, kembali kepada ulaika. Ya. Ya, semuanya anggota tubuh kita, jasad kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh dalam kitab ini, tatkala, ya, atau kana al-qalbu li hadhil a'dha'i. Jadi di sini saya menjelaskan perannya hati. Perannya hati terhadap anggota tubuh. Perannya hati terhadap anggota tubuh. Jadi hati itu kal milki mutasarrifi fi hadzal junudi. Jadi hati itu dia adalah diibaratkan seperti raja. Jadi hati itu raja. Rajanya siapa? Rajanya anggota tubuh. Ya, kalau hati ini bagus, semua anggota tubuhnya bagus. Jadi yang mengendalikan seluruh anggota tubuhnya siapa? Hati. Kalau hatinya sudah busuk, maka akan lahir hati yang anggota tubuh yang busuk. Maka ini sebagai bantahan juga kepada kawan kita, ya, terkadang mereka yang nggak mau pakai jilbab. Jilbabi dulu hatimu, katanya gitu kan? Jilbabi dulu hatimu, ya, sebelum menjilbabi tubuhmu, gitu kan? Ini mustahil seseorang bisa menjilbabi tubuhnya kalau hatinya nggak bersih. Orang pakai jilbab itu menutupi aurat mereka. Itu ya, secara zahirnya itu menunjukkan ada indikasi hatinya bagus, ya, menunjukkan hatinya
bagus. Nah, dan ketika dia membuka auratnya dia, ini menunjukkan hatinya ada penyakit di situ. Ada penyakit yang bersarang. Nah, sehingga kalau hatinya sudah sakit seperti itu, maka zahirnya pun akan sakit. Makanya kata saya di sini, hati itu diibaratkan seperti raja, ya, yang mengatur mutasarrifi fil junud. Jadi raja yang mengatur bala tentaranya. Jadi tangan kita ini tentara-tentara. Tangan, kaki, penglihatan, lisan kita, pikiran kita, kepala kita, ya, kemaluan kita, perut kita, kaki kita, semua itu adalah disebut tentaranya, pasukannya. Dan hati adalah raja. Alladzi yasduru kulluha an amrihi. Ya. Jadi semuanya itu yang kita sebutkan tadi, anggota tubuhnya ini, semuanya itu di bawah komando sang raja. Di bawah komando sang raja. Ya, wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Jadi semuanya itu mereka tunduk terhadap raja. Tunduk terhadap rajanya. Tangan ini tunduk kepada hati. Ya, tangan berbuat sesuatu kebaikan adalah perintah dari hati. Tangan berbuat keburukan adalah perintah dari hati. Ya. Mulut mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, itu perintah dari hati. Menunjukkan hatinya busuk. Menunjukkan hatinya rusak, penyakit. Ya. Wa taktasibu minhu istiqamatu wa zaigu. Ya. Jadi istiqamah dan penyimpangan itu terjadi karena keinginan hati. Istiqamahnya seseorang di atas jalan Allah atau tidak, kemudian dia melakukan penyimpangan, itu terjadi karena kehendak hati. Wa tatba'u fima yaqiduhu minal azmi. Kemudian mereka mengikuti keinginan hati, ya, akidahnya mengikuti keinginan hati, ya, keyakinan hatinya. Au yahullahu, atau tidak menginginkan, ya, tidak ingin. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ala wa innal fi jasadi mudghatan idza sala jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Ya. Ketahuilah, kata Nabi SAW, di dalam tubuh kita ini ada segumpal apa namanya, Khot? Segumpal daging. Ya. Ada segumpal daging dalam tubuh kita. Nah, daging ini bila bagus, bila baik, ya, maka baik pula lah seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya. Namun manakala segumpal daging ini rusak, ya, berpenyakit, maka seluruh anggota tubuh ini menjadi sakit. Maka ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, itu adalah apa? Hati. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fahuwa malikuha. Jadi hati itu adalah rajanya. Hati adalah raja. Wahia al-munfidatu lima ya'muruha bihi. Dan anggota tubuh, ya, sebagai pelaksana. Anggota tubuh sebagai pelaksana yang menjalankan perintah dari raja. Ya. Qabilatu lima ya'tiha minal hadihi. Ya. Dia bisa menerima, ya, atau qabila itu artinya siap menerima,
lima ya'tiha minal hadiyah, siap menerima hadiah. Ya, siap menerima hadiah. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta yastura an qasdihi wa niyatihi. Dan hati itu tidak akan berjalan lurus, ya, atau kegiatan dia tidak bernilai bagus, ya, bernilai bagus jika niat dan tujuannya nggak benar. Ya, jika niat dan tujuannya tidak benar. Wa huwa mas'ulun anha kulliha. Semuanya tadi itu akan diminta pertanggungjawaban. Lianna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Karena setiap pemimpin itu akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Hati ini raja. Seluruh anggota tubuh ini tentara sebagai pelaksana. Ketika dia melaksanakan perintah ini, dia mendapatkan hadiah. Ya. Sehingga istiqomah atau tidaknya seseorang dari melakukan amalan itu tergantung dengan niatnya tadi. Niatnya benar atau tidak. Tujuannya baik atau tidak. Iya. Ini yang menentukan seseorang itu istiqomah di atas agama Allah. Ya. Nah, hati ini karena dia raja, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia pimpin. Kana itimamu bi tashihim. Ya, makanya ya, perhatian untuk kita memperbaiki hati sebenarnya. Ya. Perhatian bagi kita untuk membenarkan hati. Wa tashdidihi, atau meluruskan hati. Aula ma'tamada alaihi salikun. Ya. Ini merupakan perkara yang paling utama untuk seseorang bersandar kepadanya. Jadi meluruskan hati merupakan perkara yang paling aula orang-orang menuju kepada Allah. Ya. Jadi perkara pertama, perkara yang paling aula orang-orang ya menuju, atau orang-orang bersandar menuju kepada Allah. Nah, wa nazaru fi amradihi wa ilajuha, demikian pula dia harus memperhatikan penyakit-penyakitnya, mempelajari penyakit-penyakit hati, wa ilajuha, dan juga mempelajari apa sih obat-obat hati. Ini ahammu ma tanassaka bihi an-nasikun. Ini merupakan perkara yang paling penting bagi dirinya untuk diperhatikan, diseriusi. Ya. Sehingga dia beribadah kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi kita ulangi. Dia memperhatikan penyakit-penyakit hati, mempelajari apa saja hati-hati yang sakit, apa saja itu obatnya. Ini dua perkara ini adalah merupakan bentuk ibadah yang utama, ya. Merupakan tanassak. Tanassak itu ibadah yang utama bagi orang-orang yang nasikun, bagi orang-orang yang ahli ibadah. Nah, lama qalbu yusafu bil hayati wa diddihi. Ya. Dan hati itu bisa hidup. Ya, disifati hati itu bisa haya. Dan juga wa diddihi, kebalikannya, bisa mati. Jadi poinnya, hati disifati dia bisa hidup dan bisa mati. Inqasama bihasabi zalika ila salasati aqsamin. Al-qalbus sahih aw salim aw qalbu mayyit wa qalbu maridi. Jadi Syekh membagi ya 3 jenis hati. Ada disebut dengan qalbus sahih,
hati yang sehat atau salim, yang selamat. Ada juga hati yang mati. Ada juga hati yang marid. Apa arti marid? Sakit. Nah, kita akan bahas satu-satu. Hati yang sehat itu seperti apa? Hati yang sehat itu seperti apa? Al-qalbus sahih, hati yang sehat adalah huwa qalbus salim. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Ya. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Nah, ini dia. Dari hati yang selamat, ya, siapa yang pada hari kiamat nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa hati yang selamat, tanpa membawa hati yang sehat, maka dia akan celaka. Jadi ketika dia menghadap Allah, ya, dalam keadaan membawa hati yang kotor, hati yang mati, maka dia celaka. Jadi pemahaman kebalikannya, yang membuat keselamatan seseorang di hari kiamat nanti adalah hatinya sehat, hatinya baik. Nah, hatinya baik. Ini saya ulang, hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Yani mereka ketika menghadap Allah Azza wa Jal, ya, ketika menghadap Allah Azza wa Jal tidak membawa hati yang selamat, maka dia akan binasa. Dia akan celaka. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika hari kiamat, harta yang kita kumpulkan, anak yang kita usahakan, itu enggak bisa memberikan manfaat lagi, akhwat. Ya. Tidak bisa. Pada hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak. Ya. Illa man atallah, kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah biqalbin salim. Ini dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ya. Wa qila fi ta'rifihi. Ada para ulama yang berpendapat mendefinisikan hati yang sehat itu seperti apa. Hati yang sehat itu hati yang seperti apa? Hati yang sehat adalah innahul qalbul ladzi ya salima min kulli syahwatin. Ya. Hati yang sehat yakni hati yang selamat dari semua syahwat. Syahwat. Akhwat, kita berbicara syahwat dengan hawa nafsu itu berbeda. Nafsu. Ya. Pernah dengar kan syahwat dengan nafsu? Syahwat itu kaitannya dengan perut dan kemaluan. Itu syahwat. Ya. Perut dan kemaluan, pengennya makan, itu syahwat namanya. Ya, pengen nyicip makan ini enaknya apa itu kan. Nanti di rumah diulang lagi buatnya karena nggak puas, pengen itu syahwat namanya. Ya. Nah, kalau nafsu, hawa nafsu itu lebih cenderung kepada pikiran yang menyesatkan. Ya, kalau nafsu, makanya disebut hawa nafsu. Itu adalah pikiran yang menyesatkan seseorang. Nah, jadi hati yang sehat itu hati yang selamat dari semua syahwat. Tukhalifu amarallahi wa nahihi. Sehingga dia berani lancang menyelisihi apa yang Allah perintahkan, ya, menyelisihi apa yang Allah larang. Itu syahwat namanya.
Dilarang berbuat zina, malah berbuat zina. Dilarang berbuat riba, malah berbuat riba. Itu syahwat namanya, dituruti. Menyelisihi semua apa saja yang diperintahkan Allah dan apa saja yang dilarang Allah. Ya. Wa min kulli syubhatin tu'arridu ya khabarahu. Dan hati yang sehat adalah hati yang selamat dari semua syubhat. Ya. Sehingga dengan syubhat tersebut tu'arridu khabarahu. Dia menolak berita-berita wahyu dan hadis-hadis kebenaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu syubhat. Hati yang sehat. Ya, jadi gini ya, Pak. Ketika kita menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, kemudian ditolak. Ketika ada penolakan seperti ini indikasi dia hatinya tidak sehat. Orang yang hatinya sehat, ketika dia mendengarkan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tunduk dan patuh dan menerima. Dia mengamalkannya. Enggak pilih-pilih dia. Tidak pilih-pilih. Oh, enaknya gini, enaknya itu. Ini enggak enak bagi saya, ini sesuai dengan saya. Nah, ini menunjukkan hatinya tidak sehat waktu itu. Iya. Jadi hati yang sehat, ini yang kedua. Hati yang sehat juga fasilima min ubudiyatihi masiwah. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Ya, hati yang selamat dari menyekutukan Allah. Baik. Sudah kita dapatkan tiga saya katakan ciri-ciri hati yang sehat. Jadi ciri hati yang sehat, hati yang selamat dari semua syahwat yang menyelisih perintah Allah dan Rasul dan larangannya. Kemudian yang kedua, hati yang selamat dari semua syubhat. Kemudian yang ketiga, hati yang sehat adalah hati yang selamat dari beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, wasalima min tahkimi ghairi rasulih, dan hati yang sehat adalah hati yang selamat ya dari berhukum dari selain hukum Allah, selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berhukum ya, mereka selamat dari hukum selain hukum Allah. Ya. Jadi hati yang sehat itu mereka hanya berhukum dengan hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul. Itu hati yang sehat. Dia selamat, hati yang sehat itu selamat dari dirinya ya berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Sehingga apa? Kelima tadi, fa khalasat ubudiyatuhu lillah, maka ketika dia beribadah kepada Allah, Masya Allah, benar-benar ikhlas gitu ya. Benar-benar murni untuk Allah. Ya, iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan. Ya, dia ibadahnya iradah, keinginan dia, kehendak dia, cinta, tawakal kepada Allah. Tawakal artinya apa? I'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'a ya'khudhu ma'al asbab aqama qala al ulama. Ini menyandarkan hati kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan cara mengambil sebab. Iya. Wa inabah, ini kembali kepada Allah dengan melakukan amal soleh, ini bertaubat disertai dengan amal soleh. Wa ikhbatan, tawadu, wa khasyah, rasa takut, raja, wa khalasu amaluhu lillah, amalannya dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sedang menyebutkan semua ibadah tadi. Jadi ketika hatinya selamat, hatinya sehat, semua ibadahnya dilakukan karena Allah. Fa inna ahabba fillah. Ketika dia mencintai, maka dia mencintai karena Allah. Ya. Boleh enggak laki-laki cinta sama laki-laki? Hah? Boleh, kawan. Cinta yang maksudnya apa? Cinta yang dibangun karena Allah. Nabi SAW, seandainya kalau boleh saya angkat kekasih.
maka Abu Bakar saya angkat, saya jadikan sebagai kekasih. Bahkan dalam sebuah hadis juga diperintahkan, kalau kamu cinta kepada saudaramu, maka kabarkan kepada dirinya, saya cinta kepada Anda. Nah, demikian pula akhwat sama akhwan. Ini cinta dibangun karena Allah, dibangun di atas ketaatan. Mas, ayo kita ngaji yuk. Ya Masya Allah. Itu karena dia mengajak kawan dia kita ngaji itu, karena kecintaan dia kepada kawannya. Ayolah ngaji kita, sebentar aja, sejam 2 jam saja. Tidak lama kok. Ya, Masya Allah. Itu kecintaan, dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ya, di atas kebaikan terus. Demikian pula, wa in abghada fillah, ketika dia benci, maka dia membenci karena Allah, bukan membenci karena orangnya. Nah, ini yang sangat sulit orang membedakan. Kalau dia sudah benci kepada sifat seseorang, maka orangnya pun langsung langsung boykot. Ini nggak bisa seperti itu. Kalau kita benci kepada sifat seseorang, maka kita harus bisa membedakan sifat dengan orangnya. Yang kita benci sifatnya, kita arahkan, ini loh sifat kamu ini, etika kamu ini nggak benar. Dan orangnya jangan kita benci. Tetap kita ajak, kita rangkul, kita ajak traktir makan segala macam, berikan salam, berikan senyuman. Jangan nggak mau ajak bicara, jangan memalingkan wajah. Ya, itu bukan etika yang bagus, ya kan? Ya. Nah, itu kalau dia membenci seseorang, maka membencinya karena Allah. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Iya. Ingat ya, dulu saya berdebat, ya, ada perselisihan di antara para ulama, Imam Syafi'i dengan Imam siapa gitu ya. Berselisih satu pendapat. Kata Imam Syafi'i, ya, kita ini memang berselisih suatu pendapat. Tapi dengan perselisihan kita ini tidaklah memutuskan hubungan saudara kita. Nah, inilah kalau orang yang dewasa menyikapi perselisihan. Ini gara-gara perselisihan saja. Gara-gara perselisihan, oh saya mau bakso, oh saya ini. Oh ya, ini sampai perselisihan ini aja. Ini sudah terjadi boykot. Ini enggak dewasa yang seperti ini, enggak bijaksana. Wa in a'ta lillah, ketika dia memberi karena Allah. Wa in mana 'alillah, ketika melarang seseorang maka dia melarangnya pun karena Allah. Wa la yakfihi hadza hatta yaslama minal inqiyadi wa tahkimi likulli man 'ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang semua tadi itu tidaklah cukup ikhwat sampai benar-benar keyakinan kita selamat, ya, watahkimi, dan juga tahkim, ya, likulli ma'ada Rasulullah, dan berhukum pada setiap orang, berhukum pada setiap man ada, orang selain dari Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mencintai, membenci, memberi, menahan, atau seterusnya yang kita sebutkan tadi, ini saja tidak cukup, ya, sampai ia benar-benar terbebas, ya, sampai ia benar-benar terbebas dari sikap tunduk dan berhukum kepada selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nggak cukup ikhwan cinta dan benci memberi saja, sampai dia dipastikan benar-benar dia terbebas dari sikap tunduk dan berhukum kepada selain hukum Rasul. Nah, fayaqidu qalbuhu ma'a aqdan muhakkaman 'alal itmami wa iktida'i bihi wahdahu. Jadi ini hatinya ini terikat dengan ikatan yang kuat untuk menjadikan sebagai satu-satunya panutan, ya, sebagai satu-satunya panutan. Duna kulli ahadin min aqwali wal a'mal, ya. Ini selain kulli ahadin, pada setiap dari perkataan dan perbuatan, ya. Fala yataqaddama baina yadayhi bi aqidati
wala qawli wala amal, dan dia tidak akan berani lancang ya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, dalam perkataan dan perbuatan. Dia enggak akan lancang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Quran surah Al-Hujurat Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jika benar-benar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar, zat Maha mengetahui. Baik, ini yang pertama, hati yang sehat. Nanti insyaallah pada Isa akan kita lanjutkan macam-macam hati yang lainnya. Jadi poin kesimpulan dari hati yang sehat adalah hati yang selamat, ya, hati yang selamat dari hal-hal yang hati yang selamat pada hari kiamat nanti menghadap Allah. Nah, wallahu alam. Karena waktu ini terdesak azan ya. Nah, silakan disimpulkan sendiri. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.